pemirsa, dalam program bertamu, kali ini kru redaksi CTV Sumatera berkesempatan bertandang santai di kediaman Profesor Dr. Insinyur Hasriyadi Matakin di bilangan BLPP Rajabasa. Pemirsa tentunya masih ingat dengan Profesor Dr. Insinyur Hasriyadi Matakin. Ya, benar, beliau adalah Rektor Universitas Lampung periode 2015 sampai 2019. Profesor Dr. Insinyur Hasriyadi Matakin, MP, kelahiran Kemantan, Kerinci 29 Juni 1957, merupakan salah satu guru besar atau profesor Universitas Lampung dan Fakultas Pertanian Unila pada khususnya dalam bidang ilmu penyakit tumbuhan dan bioteknologi proteksi tanaman. Dosen tetap di Fakultas Pertanian Unila sejak tahun 1986 di program studi ilmu hama dan penyakit tumbuhan yang sekarang sudah menjadi jurusan agroteknologi. Pendidikan dokter atau S3 diselesaikan di Institut Pertanian Bogor. Pendidikan magister atau S2 diselesaikan di Universitas Gadjah Mada. Dan pendidikan sarjana S1 diselesaikan di Institut Pertanian Bogor. Jabatan yang pernah diemban yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik Unila pada periode tahun 2011 sampai 2015, Pembantu Rektor 1 Unila pada periode 2007 sampai 2011, dan Pembantu Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada periode tahun 2007. Terasa juga sudah 1 tahun beliau melepas jabatan sebagai Rektor Unila dan saat ini kembali beraktivitas sebagai dosen. Dan tentunya banyak waktu luang untuk melakukan berbagai aktivitas santai di rumah. Di kediamannya banyak terlihat hamparan aneka tanaman hidroponik dan aneka jenis tanaman bonsai. Dan ternyata itu semua dikerjakan sendiri olehnya sebagai pengisi waktu luang selama di rumah. Ya, sehari-hari saya selama WFH ini, work from house ini, COVID ini saya mengurus menyalurkan hobi. Tadi sudah dilihat ada hidroponik, mengurus bonsai, ikan, kemudian saya juga punya peternakan sapi perah, ada kambing perah etawa yang itu di Pesawaran kira-kira kurang lebih 6 kilo dari sini. Jadi itu saja sehari-hari di samping bekerja, yang memberi kuliah dari rumah, sekarang seminar dari rumah, nggak ada, semua online sekarang nggak ada. Itu saya kira sehari-hari. Di sela-sela rutinitasnya sebagai dosen, ternyata Profesor Dr. Insinyur Hasriyadi Matakin bersama istrinya Haja Urip Mulyati merintis peternakan dan perkebunan. Mereka memberi nama Mulya Farm di daerah Pesawaran. Kita mengambil konsep pertanian terpadu. Di sini ada tanaman hortikultura seperti pisang, mangga, dan juga durian. Ada peternakan,
Ada kita punya peternakan sapi perah yang alhamdulillah tiap hari bisa menghasilkan kurang lebih 50 liter susu sehari. Kemudian kita juga beternak kambing etawa, juga kambing perah, dan juga tiap hari menghasilkan susu. Kemudian kita juga punya breeding farm untuk ayam kampung yang mudah-mudahan dalam sebulan kita bisa menghasilkan antara 1000 sampai 1500 DOC atau anak ayam yang akan didistribusikan pada peternak-peternak yang ada di kampung-kampung. Kemudian kita juga punya ikan. Kita ada punya kolam yang berisi ikan gurame, ikan mas, dan juga ikan patin. Dan oleh sebab itu konsep pertanian terpadu ini kita lakukan karena pupuk berasal dari ternak ayam dan itu kita pakai untuk sebagai pertanian organik untuk tanaman-tanaman hortikultura. Nah, jenis usaha seperti ini sebenarnya sangat mudah dilakukan dan kita berharap lulusan-lulusan perguruan tinggi bisa melakukan usaha-usaha yang dimulai dari yang kecil-kecil. Saya kira usaha pertanian ini cukup menjanjikan untuk digeluti oleh generasi muda yang akan datang. Lalu sebab itu saya berharap ini juga menjadi PAM yang bisa digunakan untuk belajar berwirausaha bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin terjun dalam bidang usaha peternakan dan perikanan dan perkebunan. Terima kasih. Saya kira di samping waktu luang ya saya kan membangun peternakan ya juga bisa mempekerjakan 3-4 orang, jadi ya sekaligus ya agribisnis baru. Saya mengembangkan pertanian terpadu di daerah Pesawaran. Jadi ada sapi perah, ada 10 ekor sapi perah, ada kambing perah kurang lebih 150 ekor, kemudian kolam ikan dan juga tanaman-tanaman buah-buahan, sehingga semua saling mendukung. Kotoran sapi, kambing bisa jadi pupuk, kemudian tanaman-tanaman hortikultura bisa jadi sebagian untuk tambahan makanan ternak gitu. Kemudian ikan juga bisa dibesarkan untuk dikonsumsi maupun untuk dijual. Ya, saya kira memanfaatkan waktu luang dan sekaligus bisa menghasilkan sesuatu. Di area lebih dari 1 hektar itu, Hasriyadi mengembangkan budidaya tanaman hortikultura, peternakan kambing, sapi perah, dan ayam kampung. Ini contoh hidroponik. Ini ada caesin dengan selada. Jadi kita membuat hidroponik. Jadi saya kira ini sederhana sekali. Kalau pemirsa yang ingin belajar ini di YouTube itu banyak sekali. Tinggal sangat detail. Jadi kita mengalihkan pupuk cair. Dan ini semuanya tanpa tanah ya, jadi ini hidroponik. Dan ini hasilnya lumayan, ini umur 3 minggu, saya kira kita sudah bisa mengkonsumsi. Jadi barangkali kita banyak sekali manfaatnya, di samping sayur yang sehat, sayur organik, kemudian juga kita tidak perlu ke pasar beli ini, dan cukup kita memanfaatkan ruang yang sangat sempit tapi bisa menghasilkan sesuatu yang berharga.
Oh ya, ini seperti nama ya kayak hobi ya. Ya, Saya memang nggak pernah berhenti ya, waktu belum ada COVID ini juga ini tidak pernah kosong. Jadi kita ini ya kan sederhana, tidak perlu tenaga banyak ya, keluar tidak perlu waktu ini sambil santai kita buat. Jadi setiap saat rumah saya ini akan tersedia sayur organik melalui hidroponik ini. Ya ini bonsai ini bagian dari hobi juga. Jadi saya ada bonsai beringin dan sebagainya. Dan ini juga mencoba menyalurkan hobi membentuk tanam-tanaman bonsai yang bisa menggambarkan suasana alami gitu ya. Jadi miniatur dari suatu pohon besar dan kita buat suatu karya seni namanya bonsai. Setelah selesai menjabat sebagai Rektor Universitas Lampung pada akhir 2019 lalu, dan jauh-jauh hari saya sudah merencanakan kegiatan yang bisa menyalurkan hobi saya dan sekaligus bisa menghasilkan sesuatu. Dan sebab itu saya membangun agribisnis peternakan perikanan ya di daerah Pesawaran yang saya beri nama Mulia Pam. Jadi di Mulia Pam itu saya memelihara sapi perah yang kurang lebih per hari bisa menghasilkan sekitar 50 liter. Kemudian juga saya mengembangkan kambing etawa yang perharinya bisa memproduksi susu sampai 30 liter. Kemudian ada beberapa kolam yang saya isi dengan ikan gurame, ikan mas, dan ikan pati. Dan ini saya kira bisa mempekerjakan 3-4 orang yang selalu bekerja di sana. Jadi di samping saya bisa menyibukkan diri, mengisi waktu, saya bisa membantu memecahkan masalah pekerja yang tadi nganggur. Kemudian bisa bekerja di Mulia Pam yang saya kembangkan. Di samping itu saya juga bertanam pukat ya, di situ ada hampir buah, sekira pukat ini ada 50 batang. Saya kira ini juga kalau sudah menghasilkan saya kira cukup berarti ya. Kenapa saya katakan pertanian terpadu? Karena saya memadukan antara peternakan, pertanian, dan perikanan. Artinya tidak ada limbah yang tidak terpakai. Jadi sudah saya katakan bahwa kotoran sapi dan kambing ini menjadi pupuk yang sangat bagus untuk tanaman-tanaman buah-buahan yang saya kembangkan. Malah justru sebagian besar malah justru laku terjual. Jadi banyak orang yang mencari kotoran sapi dan kambing untuk pupuk organik untuk masyarakat. Dan hasil tanaman sayur-sayuran juga saya mengembangkan pisang dan banyak sekali tanaman hortikultura yang limbahnya sangat berguna untuk makanan kambing dan sapi. Nah itu saya kira sehari-hari, dan saya di samping sebagai dosen yang setiap hari memberikan kuliah kepada mahasiswa, dan juga di sela-sela itu saya bisa mengisi waktu saya yang sangat bermanfaat untuk menyalurkan hobi dan juga penghasilan. Demikian pemirsa CTV Sumatera, kesempatan silaturahmi bertamu di kediaman Profesor Dr. Insinyur Hasriyadi Mat Akin kali ini. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi dan menjadi pendorong kita untuk tetap selalu berkiprah dan berkarya, memberikan manfaat bagi masyarakat.